Ya, ini adalah setelah selesai di tahap awal ini, teman-teman kemudian ronsen dan sebagainya ya, masuk ke ini penanganan lanjutan yang harus teman-teman lakukan nanti. Ini ya, ini akan saya bahas satu persatu. Yang namanya pengobatan ini sangat tergantung dari klasifikasi. Ya. Jadi teman-teman harus bisa mengklasifikasikan suatu patah tulang terbuka. Obatnya yang patah tulang terbuka Gustilo Anderson grade 3 yang berat gini dengan yang grade 1 beda obatnya, beda penanganannya. Ya, jadi teman-teman harus bisa mengklasifikasikan terlebih dahulu. Caranya gimana, Dok? Apa yang cara kita mengklasifikasikan gimana? Nomor 1 adalah yang teman-teman sudah pasti tahu adalah ukuran luka. Ya. Lukanya ukurannya di bawah 1 cm. Oh, itu tipe 1. Lebih dari 10 cm. Oh, berarti tipe 3 misalnya gitu ya. Tapi tidak hanya itu. Kadang ya ada kasus lukanya kurang dari 1 cm. Misalnya gambar yang ini ya. Nih misalnya, ini lukanya misalnya kecil nih. Ya. 3 cm. Oh, ini tipe 2. Salah. Ternyata ronsennya lihat tulangnya hancur lebur seperti ini. Ya, sehingga kita tidak terpaku pada ukuran luka saja untuk menentukan dia grade berapa. Tapi apa yang penting lagi adalah nih, yang pertama adalah nih, fracture pattern. Kalau dia kominutif, patah berkeping-keping, mau dia ukuran lukanya kecil, ya dia tetap tipe 3. Karena kita pakai yang lebih tinggi. Ya. Lukanya 2 cm, tapi di dalamnya itu ada pasir yang sangat banyak. Ya. Atau jatuh dia kecelakaan patah tulangnya di kebun ya, jadi banyak banget lumpur di dalam lukanya. Ya, meskipun ukuran lukanya 2 cm, tapi dia masuk 3A. Ya, jadi pakai ambil pahitnya. Ya, lebih berat, tangani lebih baik dibandingkan kita undermining di condition. Alah, ini cuma 1 cm, ini udah tipe 1, masuk antibiotik ini cuci segini aja. Salah besar ya. Karena penilaian grade tidak hanya ukuran luka, tapi nomor 2, ini ada banyak ya. Tapi teman-teman lihat aja biasanya jenis patah tulangnya berkeping-keping apa enggak. Nomor 2 adalah kontaminasinya, kotor banget apa enggak. Ya. Untuk tipe B, 3B dan 3C ada tambahan fiturnya. Kalau 3C itu berarti ada putus pada pembuluh darah. Itu berarti 3C. Ingat, putus pembuluh darah yang butuh tindakan penyambungan. Misalnya apa? Patah tulang terbuka yang putus arteri femoralis itu 3C jelas. Tapi kalau patah tulang radius ulna, ada arteri muncrat-muncrat tapi arteri kulit misalnya, ya bukan 3C. Ya, kenapa? Karena pembuluh darah yang muncrat-muncrat itu cukup diligasi, nggak harus disambung gitu. Kalau yang 3B kaitannya dengan apakah luka tersebut bisa dijahit atau tidak, gampangannya sih gitu. Meskipun penjelasan lengkapnya lebih lanjut, teman-teman di IGD kira-kira lukanya ini bisa dijahit nggak? Atau ada kulit yang hilang? Kalau ada yang kulit yang hilang itu 3B. Ya. Apa yang paling penting penanganan yang awal adalah pemberian antibiotik ya. Ini tolong penting banget dan segera diberikan. Ya, kalau dokter spesialisnya nggak nyambung-nyambung di telepon, kasih aja, nggak mungkin marah dokternya. Ya. Kenapa? Karena penelitian terbaru bilang dia harus dalam 3 jam pertama. Ya, pasien dari kecelakaan sampai rumah sakit aja kadang udah 1-2 jam. Sampai rumah sakit nunggu konsul, nunggu daftar, nunggu apa, lewat 3 jam. Wah, udah. Hasil akhirnya nanti bisa jadi udah nggak bagus pada pasien ini. Sebaliknya datang langsung masuk antibiotik dalam 3 jam pertama ya, itu sangat bagus untuk prognosis pasien ke depannya ya. Apa antibiotik yang dikasih? Ini guideline-nya gampangannya nih. Tipe 1 dan tipe 2 itu pemberiannya generasi 1 cefalosporin, contohnya cefazolin. Tipe 3 adalah generasi 1 ditambah dengan aminoglycoside ya untuk
coverage gram negatif. Apa dok contohnya? Gentamisin misalnya ya. Kasih tetanus sesuai dengan profilaksis tetanus sesuai dengan status imunisasinya ya. Pasti teman-teman nggak pernah ya, hampir semua orang Indonesia nggak pernah di booster tetanus ya. Jadi masuknya apa di sini? Kurang dari 3 dosis atau tidak diketahui. Jadi harusnya dikasih imunisasi pasif dan aktif ya. Tapi pemberian imunisasi aktif ini agak kurang populer di Indonesia, kurang lazim dilakukan. Padahal menurut guideline harusnya diberikan. Mana yang lazim dilakukan di IGD? Biasanya sih kasih yang pasif. Aktif hampir tidak pernah dikasih ya. Pemberiannya gimana dok sebenarnya? Lihat aja gambar ini, ditanya pasiennya, lukanya kotor atau bersih? Oh ternyata bersih, kecil. Ya udah cukup toksoid aja. Ya nggak usah kasih ATS harusnya. Nah ini kan teman-teman mungkin baru tahu ya. Tapi ya tetap ada ilmu yang benar, ada ilmu yang dipakai di lapangan kan gitu ya. Disesuaikan lah. Nomor 3, antibiotik udah, anti tetanus sudah. Nomor 3 adalah kasih yang namanya analgetik. Pada kasus fraktur, dislokasi, cedera yang sangat berat, itu masuknya di sini. Ini step ladder for analgetic administration ya. Kalau severe pain, jangan kasih paracetamol dulu, salah ya. Kalau severe pain kita masuk langsung kasih yang paling kuat dulu. Contohnya apa? Non-opioid analgesik, misalnya NSAID, kasihlah ketorolak misalnya ya. Atau kasih opioid, bolehlah kasih tramadol misalnya. Kasih yang paling kuat atau tambah lagi. Kasih NSAID, ketorolak misalnya, masukin tramadol, masukin juga paracetamol boleh. Kenapa? Severe pain, sakit banget pasiennya. Dan wajar, sangat sakit pada fraktur atau dislokasi. Kita mulai dari paling atas. Oh ternyata mulai terkendali, mulai kurangi tramadolnya, mungkin mulai nggak dikasih lagi berikutnya, atau dikurangi dosis NSAID-nya, boleh ya. Jangan mulai dari awal. Jangan lupa selalu kasih ini ya, lindungi lambung pasien dengan pemberian PPI, proton pump inhibitor, lansoprazol atau omeprazol. Sorry, yang injeksi lansoprazol misalnya ya, atau injeksi ranitidin, H2 reseptor antagonis ya, terutama pada pasien yang multiple fracture atau multiple injury ya, karena kadang-kadang mereka mengalami namanya stress ulcer karena stress injury yang sangat berat, terjadi yang namanya terjadi ulkus pada lambungnya. Jadi lindungi, jangan sampai ada udah patah tulang, ada perdarahan lambung, wah sedih sekali. Ya, berikutnya lakukan tindakan irigasi dan debridement. Ya, dicuci lukanya. Harusnya adalah di kamar operasi. Ya, kenapa? Ya karena sakit. Dan kalau cuma dicuci di IGD nggak bersih. Ya, kenyataannya tapi apa? Jarang sekali rumah sakit ya yang bisa langsung segera operasi pasiennya. Kadang operasi besoknya misalnya, atau besok siangnya, atau 2 hari kemudian karena antriannya banyak, siapa tahu ya. Pada kasus yang tidak ideal, teman-teman di IGD dalam 6 jam pertama, golden periodnya harus sudah dicuci bersih harusnya ya. Bagaimana dok cara mencucinya? 1, cairannya pakai NaCl ya, normal salin. Berapa jumlah cairannya? Ini penting banget ya. Minimal 3 liter untuk tipe 1. 6 liter untuk tipe 2, 9 liter untuk tipe 3. Banyak ya, memang harus banyak banget. Ini aja kadang kurang, udah 9 liter ya. Ya, kita sebutnya solution for pollution is dilution ya. Solusi untuk pencemaran, untuk ada debris, kotoran pada luka adalah dilution. Diencerkan, kasih cairan yang banyak ya. Oke. Perlu nggak dok dikasih hidrogen peroksida H2O2? Jangan ya, merusak jaringan. Perlu nggak dok pakai betadine? Kalau menurut penelitian yang terbaru tidak perlu, karena dia merusak jaringan dan dia merusak struktur-struktur di situ, dan dia bisa mengaburkan, jadi nggak jelas mana
kontaminasinya, mana organ jaringan yang normal gitu. Tapi penggunaan H2O2 dan betadine ini konsultasi lagi sama kearifan lokal sama dokter spesialisnya. Dokter spesialisnya bilang pakailah betadine, ya kasihlah betadine ya. Tapi kalau menurut evidence-nya harusnya tidak perlu ya. Dok, misalnya nih ada nih, apa yang akan kita lakukan? Misalnya di situ ada nih kayak gambar ini nih. Saya comot dari internet ya, maaf ya yang merasa dicomot gambarnya dari internet. Ada luka patah tulang dengan luka yang keluar kayak gini ya. Don't ever try to put this back ya. Jangan pernah berusaha untuk memasukkan tulang ini ke dalam lagi ya. Kenapa seperti itu? Nomor 1, susah banget ya. Susah banget di IGD masukin tulang yang keluar, susah banget ya. Nomor 2, sangat menyakitkan. Sakit banget, pasiennya teriak-teriak. 3, udah susah, pasien teriak-teriak, gagal lagi. Wah, ngerikan sekali ya. Nomor 4, kalau dia belum bersih, kontaminasi, dimasukkan ke dalam, malah justru kontaminasinya bisa jauh lebih besar di dalam, mengerikan sekali. Jadi kalau ada yang keluar gini, apa yang dilakukan? Cuci bersih pakai NaCl tadi 6 liter, 9 liter bersih, kemudian tutup dengan kasa lembab. Ya, tutup dengan kasa lembab, banyak, pasang splinnya, pasang elastik, pasang splin, kemudian bungkus elastik lagi, dah masuk kamar operasi ya. Jangan berusaha dimasukkan lagi. Bahkan kalau teman-teman mau rujuk dia jauh ya. Dok, banyak tulang-tulang yang lepas-lepas gini, pecah berkeping-keping, waduh ini berceceran di IGD, apa yang kita lakukan? Ini juga sama ya. Jangan dimasukkan ke dalam lagi ya. Ini kotor ini, udah lepas. Teman-teman tahu nggak? Tulang yang namanya udah lepas itu pasti mati ya. Tulang ini dimasukkan ke dalam sini itu pasti mati nanti. Kalau mati apa? Dia jadi dead bone ya, tulang yang mati. Jadi tempat berkumpulnya kuman. Jadi ini sebenarnya apa? Sebenarnya harusnya itu dibuang semua. Tapi saran saya harusnya ada yang prakteknya teman-teman lakukan. Yang teman-teman lakukan gimana harusnya? Telepon dokter spesialisnya ya. Dok, ini tulangnya berserakan gimana dok? Udah kamu masukkan aja, taruh di atas luka, ya udah jangan dibuang ya. Dan jangan dibuang kalau ada keluarga pasien di situ ya. Wah, nanti protes, kenapa dibuang tulang saya? Jadi masalah ya. Jadi harusnya dia akan mati nih, pasti nih, harusnya nggak dipertahankan. Tapi aspek sosial pertimbangkan juga ya. Biar nanti dokter spesialisnya yang menangani dia, tulang yang hilang. Dok, terus kalau ada luka yang robek gimana dok? Nih, saya mau rujuk pasiennya nih, robek nih, ya. Ini penting banget ya. Sebenarnya teman-teman tuh nggak usah buang-buang waktu untuk menjahit luka yang robek pada tulang terbuka. Ya, kenapa seperti itu? Nomor 1, dia buang-buang waktu. Ya, lama di IGD, udara di IGD itu tercemar loh. Ya, resiko infeksi jadi besar. Ya. 2, nyeri. Jahit-jahit di IGD, suntik-suntik lidocaine, udah lama risiko infeksi, pasiennya teriak-teriak, kesakitan, ya, buang-buang waktu, pasien kesakitan. Nomor 3, hampir pasti jahitannya akan dibuka lagi sama dokternya. 99% dokternya akan buka lagi, iris lagi di situ, dibersihkan lagi dan sebagainya. Jadi kalau cuma mau dibuka lagi, ngapain buang-buang waktu di IGD untuk menjahit luka, apalagi ada otot dijahit di situ dan sebagainya. Pasti dibongkar lagi sama dokternya nanti ya. Udah buang-buang waktu, resiko infeksinya tinggi, pasiennya kesakitan, ya. Jangan. Bahkan apa? Nomor 4 adalah kalau jahitnya tidak hati-hati atau careless ya, dia bisa merusak kulit. Kalau yang jahit dokter spesialis harusnya bisa bagus, kulitnya ketemu. Kalau sebelumnya udah dijahit nggak karu-karuan sebelumnya, malah kulitnya rusak, akhirnya kulitnya malah mati. Wah, mengerikan sekali. Sering nggak? Sering banget. Jahit kenceng banget. Akhirnya kulitnya malah nekrotik. Wah, kasihan pasiennya ya. Terus apa yang dilakukan? Nggak usah buang-buang waktu sebenarnya ya. Cuci bersih, pakai kasa lembab, tutup, kasih elastik perban, pasang spring, pasang elastik lagi, dah selesai. Ya, saya appreciate. Ya, nggak usah struggle dengan menjahit. Kecuali ya lagi-lagi faktor sosial. Misalnya pasien mau dirujuk jauh, nggak dijahit sama dokter di puskesmas, wah, keluarganya bisa mencak-mencak ya.
Kenapa nggak dijahit dok ini dok? Wah, kita bisa disalahkan secara sosial. Jadi ya jahitnya ya aspek sosial aja. Biar dijahit dulu, kelihatan sudah diapa-apain. Padahal harusnya tidak perlu. Ya, cukup NaCl, tutup, cepat, nyaman, dan yang paling benar sebenarnya seperti itu ya. Ya, saya selalu kembali ke PR dari penyelenggara ya. Bagaimana untuk bisa sigap menangani suatu open fracture sebagai dokter umum? Satu adalah tetap tenang, ya, jangan terdistraksi, ya, cek dulu jalan napasnya, napasnya dan sebagainya ya, breathing, circulation-nya ya, pastikan ATLS-nya benar dulu. Nomor 2 adalah kalau udah stabil, klasifikasikan. Nomor 3 adalah realignment dan spleen, pasang balutan dan sebagainya ya. Kemudian pasang infus, analgetik, antibiotik, profilaksis tetanus, irigasi, dan penanganan definitif lanjutan sesuai instruksi dari dokter spesialisnya. Oke?